pengalaman itu pada saat kita mengalami suatu proses atau satu peristiwa dalam episode kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga semakin sering kita bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan kepada kita. Saat ini saya sedang berada di Mabna Syekh Nawawi, salah satu unit asrama yang ada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah saya telah menghuni di sini selama kurang lebih hampir 1 tahun, dan insya Allah akan tetap tinggal di sini untuk 1 tahun berikutnya, seperti itu. Dan ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa saya beserta saudara saya telah menempuh pendidikan tinggi di UIN Jakarta selama hampir 1 tahun, terhitung mulai bulan September tahun lalu sampai tahun ini ya, bulan ini. Di bulan kemarin saya jarang mengupload video karena ada beberapa hal, entah itu karena kesibukan ataupun ketidaksibukan. Dan mumpung ada kesempatan di pagi ini, saya kembali merekam video ya. Sebetulnya saya pengen membuat video yang konsepnya lebih bagus, hanya saja mengingat keterbatasan waktu dan masih banyak yang ingin saya kerjakan, masih banyak yang ingin saya lakukan, maka formatnya seperti ini saja ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun kami masih punya beberapa kekurangan dalam hal per-YouTubean, ya tidak masalah, namanya juga masih berproses ya. Jadi bisa digarap semampu kami aja. Oke, episode gabungan ini isinya tentang cerita dari saya dan saudara saya selama 1 tahun berada di sini di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan ya. Saya yakin, dan ini juga beberapa kali saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa saya yakin pemirsa juga punya pengalaman sendiri, baik itu pengalaman ketika di sekolah mungkin, atau di perkuliahan dan lain sebagainya. Itu. Di sini saya sudah merangkum catatan-catatan pengalaman selama berada di sini ya. Kita speedrun aja gitu, karena mungkin membutuhkan durasi yang lama, atau bisa saja ditulis dalam memoir kalau misalkan keinget ya. Tapi di sini saya akan menceritakan ikhtisar perjalanan kami selama 1 tahun ini ya. Masih kelihatan kan? Gak apa-apa ya, kameranya berteduh dulu soalnya. Oke, kita mulai dari sebuah pertanyaan ya. Kenapa sih kami memilih untuk kuliah di UIN Jakarta ya? Sebetulnya rencananya kami memilih berkuliah itu dengan 2 opsi. Opsi pertama adalah kami tetap berkuliah di Sumatera Barat. Yang kedua, kami harus berkuliah di luar daerah kami gitu. Oke, opsi pertama tadi adalah berkuliah di Sumatera Barat, dan pada SNBP kemarin ya, atau dulu namanya SNMPTN ya, kami sudah mencoba untuk memilih salah satu
perguruan tinggi ya yang ada di Sumatera Barat. Ada beberapa jurusan yang sempat dipilih kala itu, tetapi tidak lolos. Kemudian untuk opsi kedua yaitu berkuliah di luar Sumatera Barat, sebetulnya pilihan kami tidak cuma di UIN Jakarta. Sebelumnya sempat memilih salah satu perguruan tinggi nasional yang ada di Jawa Barat. Hanya saja lagi-lagi tidak lolos di jalur SNBP dan akan berisiko jika kami masih menempuh beberapa tes untuk masuk ke perguruan tinggi yang sama. Meskipun gagal, tetapi ada satu yang berpotensi besar untuk kami untuk bisa bergabung, untuk bisa keterima, yaitu di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Untuk PTKIN sendiri kami sudah memilih ada dua PTKIN yang kami pilih. Yang satu di Padang ya, ada PTKIN juga, terus juga di sini di Jakarta. Singkat cerita, ternyata yang keterima duluan adalah saudara saya. Dia lolos pendaftaran untuk masuk ke UIN Jakarta. Nah, maka dari sana setelah melewati berbagai pertimbangan, akhirnya diputuskan bahwa saya sendiri juga harus bersama dengan dia untuk berkuliah di UIN Jakarta dengan opsi-opsi jalur perkuliahan yang tersedia gitu. Dan singkat cerita juga, alhamdulillah saya keterima di UIN Jakarta lewat jalur SNBT ya, dengan prodi yang sekarang ya. Kebetulan itu adalah pilihan pertama, yang salah satu faktor yang menyupport gitu adalah hasil dari seleksi SPAN PTKIN ya, yang juga keterima juga di prodi yang hampir sama. Maka dari sana dijadikan ajuan untuk mendaftar di sini gitu. Apa jurusan yang kami pilih? Kalau saya memilih fisika, kalau saudara saya adalah manajemen dakwah. Masing-masingnya punya prospek tersendiri seperti itu. Oke, kemudian pada pertengahan Agustus, tepatnya setelah upacara bendera ya, setelah kegiatan 17-an, kami harus meninggalkan tanah Minangkabau lewat jalur udara ya. Dan itu sudah ada dokumentasinya di episode kedua ya. Sama episode ketiga itu ada liputan tentang bagaimana keberangkatan kami dari Sumatera Barat menuju ke Jakarta seperti itu. Dan kami tiba di sini pada malam hari ya, check-in dulu, kemudian mulai menginap di sini ya pada akhir Agustus, tepatnya sebelum PBAK atau semacam apa namanya, kegiatan orientasi gitu ya, di khusus PTKIN gitu. Ada PBAK ya, atau masa orientasi, ada 3 tahapan ya yang mesti kami jalani. Yang pertama PBAK Universitas, yang kedua PBAK Fakultas, dan yang terakhir adalah PBAK Prodi masing-masing seperti itu. Untuk PBAK Universitas ada momen yang spesial karena dihadiri oleh salah satu public figure nasional yang kebetulan menjadi jurnalis nasional juga. Alhamdulillah dapat kesempatan.
Wan, Apa? semangat agak di situ. Ah, itulah. Awak sedang mencari mandang-mandang sekitar situ. Kampung yang jauh di mata. Oh, itu gedungan yang tingkat-tingkat tuh. Dan tuh, gadang nama titik dan rancak nama itu boleh tuh. Iya. Nah, itu boleh kan? Di sini itu namanya kampus 1 Syarif Hidayatullah Jakarta. Insyaallah di sini aku kuliah besok. Awak kan orang Sumbar nak. Tuh balo kuliah di siko. Nah, itulah juga. Mau ada ditransfer kemari. Transfer balo kok awak tuh ndak pitih do. Awak tuh ndak pitih do. Udah mulai legal gak? Nggak bisa bahasa Inggris. Udah mulai legal gak? Nggak bisa bahasa Inggris. Kemudian untuk di PBAK fakultas, karena fakultas kami berbeda, makanya bentuk kegiatannya ada perbedaannya seperti itu. Termasuk juga di PBAK Prodi juga ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Nah, khusus PBAK Prodi, kalau saya sendiri ada tahapan-tahapan lain setelah mengikuti PBAK. Di antaranya ada semacam kegiatan di luar kota yang diselenggarakan selama 3 hari. Hanya saja saya tidak ikut. Dan juga pada bulan Desembernya ada kegiatan terakhir berupa training organization, dan yang alhamdulillah saya ikuti seperti itu. Pada training organization itu kami secara resmi didapuk sebagai mahasiswa fisika angkatan 2023 di asrama ya. Di asrama juga ada kegiatan orientasi yang namanya MOSA. Ada kegiatan indoornya, ada kegiatan outdoornya. Untuk kegiatan outdoornya diselenggarakan kalau nggak salah pada hari Minggu ya. Ada misi untuk menyelesaikan tantangan berupa menjawab pertanyaan di masing-masing pos, ya itu bisa dirasain sendiri ketika pemirsa sudah menempuh perkuliahan dan juga menghuni asrama kalaupun ada kegiatannya seperti itu. Oh ya, satu hal tentang makna ya. Di sini kami tidak cuma numpang tidur aja. Di sini kami mengikuti berbagai kegiatan, diantaranya MOSA tadi ya. Kemudian juga ada kegiatan rutin berupa kelas keagamaan, kelas bahasa, kemudian juga kegiatan ibadahnya tentu saja. Maghrib juga lebih bervariasi gitu kegiatannya, ada yang berupa pidato, ada yang sesi mentoring dan lain sebagainya. Dan itu semuanya alhamdulillah telah kami jalani selama berada di Makna ini. Dan alhamdulillah juga kami cukup rajin ya, cukup antusias dengan kegiatan di Makna tersebut. Islam terhadap dunia modern saat ini. Pertanyaannya, apakah itu yang ingin saya sampaikan pada malam ini? Tahu. Apakah itu saja yang ingin saya sampaikan? Tentu tidak. Intinya yang ingin saya sampaikan bukan kita bercerita selama 5 menit bagaimana dimulai pada masa Rasulullah sampai akhirnya ke abad pembaruan seperti sekarang. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, kita ini adalah umat Islam terbaik yang dipilih Allah. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang dipilih Allah. Bagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 110.
kuntum khairun ummah ukhrijat linnas. Kalian semua adalah umat-umat terbaik. Mari kita selalu merealisasikan kembali nilai-nilai keislaman, dan insya Allah dengan demikian kita akan membangun kembali peradaban Islam menuju lebih baik lagi. Sebenarnya saya ingin berlama panjang, kalau 30 menit tidak apa-apa, tapi karena waktu yang membatasi, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kebenaran datangnya dari Allah, sementara saya sendiri jauh dari Pulau Sumatera. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada perkuliahan kami menjalani sesi pembelajaran ya, sama seperti di kampus lain, ada kegiatan pembelajarannya setiap minggu, setiap pekan ya. Kemudian juga ada UTS-nya, ada UAS-nya. Loh, di kuliah masih ada ujian? Tentu ada dong, kecuali ada beberapa prodi tertentu kalau nggak salah yang tidak memakai sistem ujian ya, dan penilaiannya tersendiri gitu. Tapi pada umumnya di perkuliahan itu ada ujiannya seperti itu, terutama ujian yang bersifat teori maupun praktik. Nah, khusus prodi saya karena orientasinya ke sains dan teknologi seperti itu, maka selain pembelajaran teori juga ada yang eksperimennya, ada praktikumnya. Di semester 1 ada 1 praktikum, dan di semester kedua ada 2 praktikum, yaitu praktikum fisika dasar dan juga praktikum kimia. Oke. Dan di perkuliahan kami juga mulai menyicip bagaimana rasanya menjadi seorang organisator, menjadi anggota dari organisasi. Maka kami memutuskan untuk memilih unit kegiatan mahasiswa yang berbeda, dan kami sama sekali tidak mengikuti organisasi ekstra ya. Kalaupun organisasi primordial, di sini ada keluarga mahasiswa Minangkabau, dan kami join ke media sosialnya seperti itu. Hanya saja untuk sekarang mungkin belum terlalu aktif ya. Kami gabung juga salah satunya karena faktor untuk mendapatkan relasi gitu. Di unit kegiatan mahasiswa terlebih dahulu kami mendaftar, kemudian ada sesi pengkaderan ya, ada beberapa materi dan beberapa tantangan yang harus kami jalani. Maka di sana dibutuhkan kemampuan beradaptasi dan mental yang siap gitu. Kalau tidak, maka mudah saja untuk memutuskan undur diri seperti itu. Walaupun ada kesulitannya, walaupun ada tantangannya, tapi alhamdulillah sampai pada puncaknya kami diterima sebagai anggota muda seperti itu. Hanya saja ada perbedaan di antara UKM kami. Kalau UKM saya begitu setelah dilantik menjadi anggota muda, pada semester 2-nya bisa berkesempatan jadi pengurus. Kalau untuk organisasi saudara saya itu masih ada tahapan lain menjadi anggota muda sebelum akhirnya dilantik sebagai anggota yang resmi seperti itu ya. Ada tahapannya seperti itu. Adapun lomba perdana yang saya ikuti selama di sini, ada lomba olahraga di tingkat prodi, kemudian juga sempat mengikuti perlombaan yang diselenggarakan oleh UKM lain ya, yang juga besar, walaupun belum masuk nominasi tapi setidaknya itu adalah pengalaman tersendiri gitu. Dan di semester 2 lebih banyak lomba-lomba yang kami ikuti ya. Ada lomba desain grafis, ada lomba pidato dan lain sebagainya gitu. Nah, pada bulan Oktober ya kalau nggak salah, itu ada acara besar yang diselenggarakan oleh UKM saya, ada FSIN ya. Itu sudah saya liput dokumentasi salah satu cabang lombanya di channel ini. Waktu itu saya masih menjadi calon anggota, tetapi ada tugas khusus untuk meliput kegiatan yang ada di sana ya, biar bisa makin dekat peluangnya untuk menjadi anggota muda seperti itu. Yuk kita saksikan penampilan salah satu cabang lomba berikut ini. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy di dalam kitab tafsirnya Al-Isbah volume 15 menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan jasmani dan rohani yang sempurna, berbeda dari semua makhluk lainnya. Di
manusia bisa menjalankan fungsi kekhalifahan dengan sebaik-baik. Allahumma salli ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Oh ya, ada satu poin yang hampir terlupa juga, ada karena kami menjadi keluarga PTKIN yang merupakan bagian dari Kementerian Agama, maka setiap bulan Oktober kalau nggak salah di tanggal 20 ya, itu ada Hari Santri Nasional. Alhamdulillah kami ikut sebagai partisipan dari MAPNA kami, ada kegiatan upacara benderanya dan lain sebagainya. Ada juga perlombaannya seperti itu. Oke, di penghujung semester 1 kami mengikuti ujian ya, ada ujian akhir semester dengan durasi yang berbeda ya, dan itu menjadi penutup dari pembelajaran di semester 1, dan hasilnya alhamdulillah kami berada IPK kami ya untuk sementara berada di atas 3, bahkan saudara saya IPK-nya sempurna ya. IP masih IP ya, kalau IPK itu dari totalnya pas wisuda ya, seperti itu. Alhamdulillah nilai kami bervariasi, tetapi untuk poin secara kumulatif cukup baik seperti itu. Dan